Salam, nama saya Bu Hana Suprapti. Dulu saya di luar Tuhan, orang Kedar, tapi sekarang sudah menjadi miliknya Yesus dan saya menjadi hamba Tuhan. Dan lewat sakit, saya waktu itu sakit ginjal, gagal ginjal, sama dokter diponis 3 hari. Waktu itu saya sudah mengambil keputusan, saya tidak mau operasi, ginjalnya dua-dua kan harus diambil. Dan setelah ginjalnya diambil, dokter gak berani tanggung jawab, gak sembuh juga, urusan Tuhan, sembuh atau tidak, mati dan hidup. Akhirnya saya mengambil keputusan sembahyang tahajud. Akhirnya di dalam sholat itu saya ketemu Tuhan Yesus. Tapi tidak Tuhan Yesus, langsung dia bilang Isa Al-Masih. Waktu saya wiritan, betapa saya kagetnya, karena waktu saya, itu kan saya muslim, tahu-tahu di tembok itu ada salib yang besar, itu nyentrong ke muka saya, silau. Akhirnya saya, karena saya orang fanatik, saya bilang, ngapain itu salib, wong saya orang muslim. Akhirnya setelah mata saya buka, setelah saya buka mata, orang itu turun, salib itu turun jadi manusia, tinggi besar, ganteng. Setelah begitu, pandangannya itu kayak ada magnetnya, sehingga saya ketarik, saya tidak tahan karena saya sholat sembayangnya itu gak bisa sujud, perut saya besar. Akhirnya saya ketarik, terus akhirnya setelah gitu saya tanya sama dia, siapa kamu? Dia bilang justru dia bilang, aku kenal kamu, aku tahu kamu orang yang saleh, tekun mencari aku, tapi salah. Saya marah-marah karena dia bilang saya salah. Terus saya tanya, siapa kamu? Dia bilang, aku adalah Isa Al-Masih. Terus saya bilang, iya, Isa Al-Masih itu mujizat Al-Quran, buktikan itu. Kalau memang itu engkau pasti bisa menyembuhkan aku. Setelah begitu, dia bilang, aku datang mau menyembuhkan kamu. Tapi kalau sembuh, apa yang akan kau buat untuk aku? Saya ngomong, buktikan kalau engkau Isa Al-Masih malam hari ini, engkau bisa menyembuhkan saya. Setelah begitu, dia ngomong, iya, aku akan menyembuhkan kamu gratis. Saya ngomong, buktikan kalau sembuh, aku akan melakukan apa yang kamu lakukan. Aku akan memberi diriku untuk engkau gratis juga. Habis gitu dia maju ke depan, saya tidak bisa lihat. Karena apa? Orang itu tadi jadi silau, tahu-tahu jadi kayak matahari di atas pelapon. Habis gitu saya tertunduk karena silau, terus dia jamah saya. Jamah saya tuh bukan pakai tangan tapi pakai api. Kayak ada bola api itu langsung ubus nabrak ke muka saya, masuk ke bagian yang sakit. Habis gitu kayak ada pecahan ombak air itu juga begitu, nabrak ke muka saya. Selesai bernabrak gitu masuk ke bagian yang sakit, terus keluar. Apa yang terjadi selesai begitu saya itu sembayangnya itu sampai tiduran. Saya kayak ngawang, kayak diangkat begitu. Setelah gitu terus dia ngomong sendiri, malam hari ini kamu sembuh total, kamu besok pergi ke rumahku. Sementara besok itu hari Minggu. Nah saya hati dan pikiran itu tarik-tarikan, gak mungkin orang Islam kok pergi ke gereja, gak mungkin. Terus dia setelah saya ngomong batin gitu, dia ngomong, kamu besok pergi ke rumahku, kalau kamu perlu aku panggil namaku Yesus. Setelah begitu dia balik pergi ke salib yang pertama kali. Setelah itu saya sudah terasa nggak sakit. Akhirnya saya turun sujud di kamar, di tembok itu yang ada bekas gambarnya salib. Saya bilang, terima kasih Yesus orang Kristen, terima kasih Isa Al-Masih. Akhirnya saya benar-benar mengalami kesembuhan malam itu. Sehingga Tuhan sendiri, bukan perbuatan tangan manusia. Jadi saya gak pernah disentuh dokter, gak pernah pakai obat, ya malam hari itu mengalami mujizat kesembuhan. Selesai begitu, sehat tapi saya masih bengkak. Habis itu operasi besar-besaran di dalam kamar mandi. Waktu itu saya kencing. Habis gitu saya kencing itu kayak darah campur nanah. Rupanya itu biru-biru, kemerahan, baunya setengah mati. Habis gitu selesai, saya dengar suara yang paling terakhir itu letak itu apa kayak batu. Akhirnya tak tangkap, ternyata batu ginjal. Batu ginjal itu bagus, tajam-tajam, rupanya kayak batu karang, tapi kayak ada serbuk murti berlian, cemerlit, bagus gitu, kerlip gitu. Terus setelah begitu saya bilang, loh ini penyakit tapi kok bagus tapi penyakit. Saya tidak mau, kong ini penyakit. Langsung tak kembalikan lagi ke kloset. Selesai begitu, perut saya sudah kempes. Perut saya kempes total. Habis gitu saya kelaparan setengah mati, pokoknya kelet gitu. Terus saya bangunin Mbak yang nunggu saya, Mbak bangun, saya minta makan. Mbaknya
saya ketemu Yesus, Isa Almasih, Tuhan orang Kristen, perutku sudah kempes, aku mau makan mbak. Nah mbaknya itu kan ya orang muslim, dia ngamuk-ngamuk, kamu jangan gila, kamu gendeng ya, orang Islam kok manggil-manggil Tuhan orang Kristen. Tuhan orang Kristen itu sopo? Tuhan orang Kristen itu Isa Almasih, Yesus itu Isa Almasih. Jadi dia itulah Tuhan orang Kristen. Aku mau makan lah mbaknya, karena ketakutan tak paksa, karena kalau saya makan harus makan tajin. Habis gitu selesai, mbaknya teriak-teriak, akhirnya bosnya juga teriak-teriak, turun semuanya ribut malam-malam. Akhirnya di situ saya bilang, ibunya bilang, kalau kamu mau makan bikin bubur dulu. Saya ngomong, gak bu, saya ketemu Yesus orang Kristen, ini loh perutku wis kempes bu, saya lapar. Terus ibunya ngamuk bilang, kamu gila yo, wong aku sing orang Kristen dari kecil gak pernah ketemu Yesus, kok kamu sing Islam ketemu Yesus. Lah terus akhirnya anaknya yang kecil sekolah minggu itu tanya, coba mbak cerita gitu, coba mbak cerita mbak. Terus ya besen setelah saya cerita, anaknya tuh bilang, bener mah mbak ketemu Tuhan Yesus biar makan. Setelah selesai semuanya bubar, saya makan kira-kira beras 1 kilo itu loh. Terus sama makanan dingin-dingin itu tak taruh gitu, langsung tak habisin. Setelah makan semuanya saya pingsan. Saya pingsan, kemelekaran perutnya. Tapi kalau dipikir nalar tetap gak masuk akal, tetap sakit perutnya. Saya dibawa ke kamar, pingsan 5 menit. Ketika saya bangun, badan saya kempes semua. Mata saya semuanya buka, semuanya kempet, badan kempet, semuanya kempet. Saya sempurna sembuh malam hari itu total. Setelah sembuh begitu, saya teriak-teriak. Saya teriak-teriak karena saking senangnya, terima kasih sama Yesus, orang Kristen itu tadi. Teriak-teriak, terima kasih Yesus, terima kasih Isa Almasih, mujizatmu nyatakan saat ini, terima kasih Tuhan. Habis gitu saya langsung bangun, langsung mandi. Mau cari baju nggak ada, beleknya sudah dibukai semua. Otomatis pakai baju yang pertama masuk ke rumah itu, pakai baju kupu-kupu, ada ikatan belakang itu saya pakai. Habis gitu saya wis gak bisa tidur, wisan sudah hampir jam 3. Saya bingung karena roh ini ada yang narik saya untuk pergi ke gereja. Cepet pergi, ada yang nuarik saya itu sampai kayak mau mati rasanya. Rindu kayak wong kehausan pengen pergi nang gereja. Lah saya bingung, wong bos saya nggak pernah nang gereja. Akhirnya memaksakan diri, saya memberanikan diri, bos tak ketok, bos antarkan aku ke rumah Tuhan. Antarkan aku ke rumah Tuhan. Lah bosnya ngamuk-ngamuk masih pagi jam 3-an. Terus bilang, wes kamu siap-siap nanti tak anter deh gitu. Lah jam itu saya tidur di depan pintu nih, bos itu loh, jam 3 gak ganti-ganti ya jamnya. Pancet aja, jamnya kok pancet aja gak berubah-berubah toh. Ini saya selak mau ke rumah Tuhan. Wes saya langsung ngambil akal, kesuwenen itu. Langsung mobilnya tak puanasi semua. Bentang bangun, ternyata malah gak bangun, semuanya tidur ngelengger. Lah mbak-mbak pembantu semuanya ribut, geger. Kamu matikan mobilnya, matikan. Nanti kalau tidak tetangga itu ribut, tetangga itu nanti diprotes, matikan. Akhirnya mobilnya saya matikan, es dipanasi. Saya sampai ketiduran di mobil. Ibadahnya 6:30, bosnya turun tak tok dari tangga jam 7. Terus dari gereja ibadah sudah mau habis. Waktu itu saya dibawa dianterin ke gereja, bos jadi gak bisa parkir, nggak dapat tempat. Akhirnya saya turun dari mobil itu, ada 2 tangan yang gandeng saya bawa masuk ke dalam gereja, dibawa masuk. Rasanya gak masuk akal, siapa itu gak kelihatan orangnya, tapi 2 tangan gandeng saya dibawa masuk. Terus paling kaget itu saya masuk di atas mimbar itu bukan saya melihat pendeta, tapi melihat Tuhan Yesus yang bajunya pancet tadi malam itu. Terus dia di atas mimbar, dia khotbah, datanglah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Setelah begitu saya jatuh tersungkur di bawah mimbar itu. Saya langsung ngomong, mulai hari ini kau telah membuktikan kau adalah Tuhan, kaulah Isa Almasih, kaulah Tuhan Yesus yang menyembuhkan aku. Mulai hari ini Tuhanku Yesus, mulai hari ini aku akan menentang siapapun yang melawan aku untuk menjadi pengikutmu. Habis itu saya selesai, saya berdiri pulang, ibadahnya habis. Pendetone ngasih salam, selamat ya gitu. Terus saya ya pak gitu. Terus saya pulang.
Selesai dari situ saya pamitan pulang ke desa. Bilang, bos saya sudah sembuh, saya boleh pulang. Karena waktu sakit tidak boleh, bos bilang nanti dibikin wadal. Sembuh ya sudah pulang, saya pulang ke desa. Saya saksi sama bapak, bosku itu baik banget, luar biasa, baik, sayang sama saya. Jadi walaupun saya sakit itu uangnya itu tetap dikirim pulang ke desa. Sehingga saya di desa tidak ada yang tahu, karena setiap bulan uangnya tetap pulang. Akhirnya selesai begitu, saya pulang di desa saksi sama bapak, saya sakit disembuhkan, saya ngalami ini, saya disembuhkan mulai sekarang. Bapak, aku mulai sekarang imanku Kristen, aku jadi orang Kristen bukan Islam lagi. Bapak itu kumusnya panjang, bapak itu orangnya kambek saya sayang. Ketika dengar saya iman saya jadi Kristen, langsung bapakmu ngamuk, mejone digebrak gitu. Mejone digebrak, bapakmu ngamuk-ngamuk. Terus habis gitu, ibu saya dengar keluar lewat pintu belakang, lari-lari di jalan-jalan, bilang kafir, anakku jadi wong kafir. Satu kampung keluar semua, keluarga semua, soalnya satu kampung itu masih kerabat. Keluar semua mau masak saya, berbondong-bondong ke rumah saya. Habis itu ke rumah saya semuanya, ya Tuhan sudah mengurapi saya sehingga menginjili secara global. Jadi mau gak mau mereka semua sudah tahu Yesus itu adalah Tuhan. Saya bersaksi, saya cerita, kamu semua datang ke sini, kamu apa salah aku pengen selamat mlebu surga. Karena yang membawa ke surga cuma Tuhan Yesus. Yesus itu Isa Al-Masih, mujizate Al-Quran itu adalah Yesus. Sirotol Mustaqim itu adalah Yesus. Jalan yang lurus menuju surga itu adalah Isa Al-Masih Salam, yaitu Yesus Kristus Tuhan adalah juru selamat. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan diselamatkan. Kalau kamu semuanya tidak percaya, kamu mau masuk neraka, ya masuk sendiri, jangan ngajak saya. Yang penting saya sudah kasih tahu, kalau kamu pengen selamat mlebu surga, bukan insya Allah, percaya Yesus, bertobat dan betul-betul percaya, maka mati ada jaminan, masuk surga itu pasti. Jadi kalau kalian gak mau mlebu surga, ya wes jangan ngurusi saya tak masuk surga, kamu masuk neraka sendiri. Habis gitu dia satu-satu pulang sendiri, Pak D, Bude, Bule, ponakan cuma gerutuk-gerutuk pulang. Setelah pulang kabeh saya ngomong, ingat, lek pengen mlebu surga, percaya Yesus. Akhirnya dia pulang semua. Di rumah saya sama bapak sama ibu itu sampai 1 minggu gak disapa sama sekali. Karena saya pengen disapa, setiap ibu masak tak habisin makanannya. Setelah makanannya habis semuanya, ibu gak nyapa saya, tetep lebar masak lagi, meneng ae, tak entekne lagi sampai utangku melendung. Gak urus, yang penting saya sampai 1 minggu gak ada yang nyapa. Untungnya itu keluarga saya, bapak ibu saya tuh nebeng di rumah saya, sehingga saya gak diusir. Mungkin kalau saya nebeng saya pasti diusir, tapi saya minta hati sama Tuhan, minta hati seperti hatinya Tuhan, sehingga seketika itu saya tidak ada kemarahan apapun. Saya ngampuni mereka semua, saya memberkati mereka. Tuhan ampuni, Tuhan berikan aku hatimu supaya aku mudah memberikan pengampunan, juga mata hati seperti Engkau supaya aku mudah, Tuhan, supaya hatiku tidak ada kepahitan. Langsung saat itu di situ saya bilang, dalam nama Yesus, kepahitan keluar dalam nama Yesus. Secara manusia mungkin pahitan itu pasti ada ketika kita dinista seperti itu, tapi saya bersyukur saya diajari Roh Kudus sehingga saya bisa melepaskan. Akhirnya mentok pas hari Minggu saya pergi ke gereja, lewat belakang ibu-ibu itu pada nyegat saya walang kerik gitu, semuanya nantang begitu. Pagi-pagi sudah cantik, mau kemana? Saya mau pergi ke surga, karena saya itu sekarang itu menjadi orang Kristen. Jadi mutlak kalau percaya Yesus, pengen masuk surga, di dunia pun harus ikut aturannya, yaitu ibadah kepadanya. Apa salah aku kalau mau mlebu surga? Gak, ya sudah, gak salah. Aku tak gereja karena aku mlebu surga. Lek kamu pengen mlebu neraka, mlebu dhewe, jangan ajak-ajak saya. Ya sudah, akhirnya saya pulang ke sana, saya ke gereja, selesai pulang ke gereja, balik di rumah. Terus sorenya saya kembali ke Surabaya lagi. Terus setelah itu akhir-akhirnya ya itu tadi, terus cari kerjaan, ikut orang bule itu tadi. Karena bapak saya tukang togel, utangnya banyak. Mungkin sekarang kampung saya bisa tak beli itu, dipakai bayar utang itu, karena saking banyaknya utang itu. Tapi ya puji Tuhan, sekarang saya melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan, dan saya hidup saya
Ingat saudara-saudara yang mendengar, tidak ada keselamatan yang lain kecuali di dalam Yesus. Amin. Karena itu masalah apapun cuma dipakai. Milikilah pengenalan akan Tuhan. Tanpa pengenalan akan Tuhan kita gampang jatuh. Kalau kita pengen kenal Tuhan, banyak baca firman Tuhan diperdengarkan dengan telinga kita. Dan banyak menyembah pujian, menyenangkan hati Tuhan. Milikilah hubungan yang intim. Itu kunci. Bukan hanya mati masuk surga, tapi di dunia ini pun Tuhan bertanggung jawab akan kehidupan kita. Amin. Sehingga hidup kita dijamin oleh Tuhan. Jangan takut dengan corona, tapi jangan mencobai corona. Tetapi kita taat aturan protokol kesehatan, nurut akan Tuhan. Yang penting hidup kita, perbuatlah baik sebanyak-banyak mungkin, karena waktunya sudah dekat. Supaya ketika Tuhan datang, kita dianggap layak sebagai hambanya. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat. Kalau panjang sekali, kalau disaksikan terlalu panjang. Karena itu ini kesaksian yang singkat menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.